pagi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena waktunya sudah tiba, saya hendak saudara untuk bangkit diri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau angkat pujian, Ku ada sebagaimana Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan kalau saat ini kita boleh ada. Ini semua berkat kasih. Haleluya. Sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah.
Engkau bersyukur, berterima kasih. Kalau Engkau baik, sungguh sangat baik Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Ini semua berkat kasih anugerah-Mu dan firman kami Bapa. Ku bersyukur kepada-Mu pada saat ini Tuhan. Kami ada saat ini, kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Pimpinlah ibadah kami ini Tuhan. Dari awal pertengahan di akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakailah kami para hamba-hamba dan para pelayan-Mu Tuhan. Dan pada saat kami menaikkan pujian penyembahan kami benar-benar merasakan hadirat Tuhan turun tengah-tengah kami Bapa. Turun di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Kau ada di tengah-tengah kami Bapa. Kami serahkan hamba-Mu yang punya firman-Mu juga Tuhan. Kau mau pakai dia, biar Tuhan urapi dengan urapan yang dari sorga Bapa. Agar setiap firman yang disampaikan ya Bapa, itu semua dari hendak-Mu ya Bapa. Itu benar-benar berkat bagi kami. Biarlah Tuhan kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang bawa berkat sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap, kami memulai ibadah kami. Kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasa-Nya untuk selamanya, kasih setia-Nya. Pada saatnya kita akan bawa firman Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit diri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian. Kau Allah yang setia. Dengan apa akan ku balas? Setia Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terimalah
Engkau sudah banyak berbuat baik dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itulah sebabnya kami bersyukur kepada Tuhan, karena segala kebaikan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih, pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, biar Engkau menerimanya, karena kami menyampaikan itu semua dari dasar hati yang paling dalam dengan kesungguhan kami, karena kami mensyukuri atas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali Engkau berbicara bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biar Engkau saja yang berbicara melalui hamba-Mu, sehingga menjangkau setiap hati-hati yang membutuhkan pada saat ini Tuhan. Setiap masalah yang kami hadapi, kami percaya jalan keluar yang terbaik adalah kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami semua, kami ingin diberkati dan urapi kami semua pada saat ini Tuhan Yesus. Dengan pengucapan syukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita bersyukur pada saat ini, karena kita percaya bahwa kalau kembali kita ada sebagaimana kita ada, ini semua oleh karena kebaikan Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama tentang omnipresent. Omnipresent atau apa saudara? Yesus Kristus Maha hadir. Jadi dia ada di mana-mana, dia ada di sorga, dan juga dia ada di dunia, tetapi bukan lagi dalam bentuk manusia, tetapi dalam bentuk roh. Dia ada bersama dengan orang percaya. Dan pada kesempatan ini kita akan memperhatikan Yesus Kristus Maha Tahu atau omniscient. Ya, Yesus Kristus Maha Tahu. Hal ini perlu kita menyadari dan mengetahuinya agar benar-benar kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dapat memposisikan diri sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang maha tahu, ya. Dia tahu kita ada di tempat ini. Amin. Dia tahu kehadiran kita, Dia tahu kerinduan kita. Dan kita akan melihat sampai di mana kemahatauan Allah di dalam Yesus Kristus, atau Yesus Kristus membawa sifat Allah, sifat ilahi dalam kemahatauan, ya. Dan kita percaya bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun akan merasakan dan menikmati akan kemahatauan Allah. Dia tahu kekurangan kita, Dia tahu kelemahan kita, dan Dia tahu juga apa yang kita hadapi pada hari-hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai memperhatikan bahwa Ia tahu segala sesuatu. Jadi kemahatauan Allah atau sifat Allah yang ada di dalam Yesus Kristus itu
Dia pun dikatakan ia berada, ia tahu segala sesuatu. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-30, kita akan melihat di sana saudara-saudara, Yohanes 16 ayatnya yang ke-30. Ini adalah pengakuan ya. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Ini adalah pengakuan dari murid-murid dari Yesus Kristus. Mereka memahami betul, mengenal Yesus sebagai Allah yang Maha Tahu, dan ini mereka nyatakan di dalam perkataan mereka. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Yesus adalah segala-galanya. Yesus mempunyai pengetahuan yang begitu luar biasa. Dan Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran. Nanti kita akan belajar bersama saudara-saudara. Murid-murid pada waktu itu. Dan kemahatauan Yesus itu pun diketahui oleh murid-muridnya. Dan ini penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab seringkali saudara-saudara kita mengalami tantangan, kita mengalami masalah, dan muncul mungkin dalam kehidupan kita, dalam pertanyaan kita, mengapa harus terjadi seperti ini? Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa? Ya. Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib? Sehingga seringkali mungkin kita merasa kecewa karena kita tidak memahami akan apa yang sudah Tuhan kerjakan, sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Tetapi yang perlu kita tahu di sini adalah bahwa seberat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan tahu. Dan kalau itu terjadi, saudara-saudara, jangan sampai terjadi kekecewaan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan melakukan segala sesuatu adalah untuk kebaikan kita juga. Ya, ini pengakuan dari Rasul Petrus. Ya, Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan ayat ini coba di dalam Yohanes pasalnya yang ke 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Nah, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus di dalam bagian ini. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Maka kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, saudara-saudara, sebagai manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, ketika dia ditanya,
Petrus ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus tahu bahwa seorang Petrus, dia juga tergoncang ketika ditinggalkan oleh Yesus. Sehingga dia mengajak teman-temannya untuk kembali ke profesi mereka yang lama sebagai penjala ikan, sebagai nelayan. Yesus mau agar supaya Petrus dan teman-temannya ini kembali untuk melayani dia, melakukan tugas yang mulia. Itulah sebabnya Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini menunjukkan bahwa keseriusan Yesus untuk memakai Petrus dalam bendangnya Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam menggembalakan domba-domba, dalam melakukan tugas yang mulia yang Tuhan berikan, jauh lebih mulia dibandingkan dia kembali menjadi nelayan. Dan kalau ini pun saudara, suara ini datang kepada kita dengan tujuan yang berbeda-beda. Kalau di sini posisi Petrus diinginkan oleh Yesus supaya dia menggembalakan domba-domba. Tetapi mungkin buat kita saudara-saudara yang Tuhan izinkan untuk kita mendapatkan bagian pelayanan apa? Suara ini mungkin datang kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Apakah kita mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh? Dan mungkin kita awalnya kita merasa ini biasa-biasa saja. Bukankah seringkali kita berpikir bahwa pelayanan itu sesuatu yang biasa saja? Sudah melayani, setelah itu sudah selesai. Tidak menikmati atau tidak merasa bahwa ini adalah merupakan satu tanggung jawab yang perlu digumuli, yang perlu kita tekuni dalam melayani itu saudara-saudara, dan perlu di dalam hati kita ini dengan kesungguhannya itu. Itu yang diinginkan oleh Yesus dalam kehidupan orang percaya. Buat kita, kalau pada saat itu Petrus diinginkan oleh Yesus supaya dia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan layani apa yang menjadi tugasnya. Posisi kita dan sekarang ini bagaimana? Sebagai orang percaya, kita semua mempunyai karunia yang Tuhan sudah percayakan. Amin. Sehingga ketika kita mendapatkan karunia itu, kita bertanggung jawab untuk karunia yang diberikan oleh Yesus, oleh Allah dalam kehidupan kita. Mungkin saudara tidak sama seperti saya berkhotbah, tetapi posisimu diberikan untuk engkau berdoa, saudara, buat pelayanan yang ada. Melayani apa saja saudara-saudara, lakukan itu dengan segenap hati. Karena dasar dari pelayanan itu, kita harus mengasihi Tuhan. Kalau itu tidak ada saudara-saudara, maka kita anggap pelayanan itu sesuatu yang biasa saja. Betul kan? Habis melayani udah selesai. Tetapi di dalam pelayanan itu harus memiliki tanggung jawab. Itu akan diperhatikan, itu akan dilihat. Apapun yang sudah dipercayakan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini penting saudara-saudara, sebab kalau seandainya Tuhan kan adalah Allah yang maha tahu, ya. Yesus adalah Allah yang maha tahu atau omniscience. Jadi segala kebutuhan kita Dia pun tahu. Di dalam Kolose pasalnya yang kedua, kita mulai membaca ayatnya yang kedua. Intinya ada di ayat yang ketiga. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih,
sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Paulus, dia memberitahukan kepada jemaat yang ada di Kolose bahwa di dalam Yesus Kristus ada sesuatu yang kita butuhkan, kita perlukan sebagai orang yang percaya, ya, memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Nah, ayatnya yang ketiga, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Pernahkah kita bertanya di dalam hati kita bahwa kita sangat membutuhkan akan hal ini? Amin, saudara. Saudara perlu harta? Perlu enggak, saudara? Oh, sangat perlu. Tetapi mungkin dua hal yang kita perlukan: harta dunia dengan harta sorga, harta rohani. Karena seringkali saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang harta dunia, kita akan merasa satu kebanggaan yang begitu hebat dan luar biasa. Tetapi itu tidak sebanding dengan harta sorga, harta rohani. Amin. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, dikatakan bahwa sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat, segala pengetahuan. Siapa yang di sini merasa bahwa semuanya dia sudah tahu? Siapa yang di sini merasa bahwa dia sudah mempunyai hikmat yang begitu hebat, begitu luar biasa? Atau mungkinkah kita merasa bahwa kita sangat membutuhkan akan hal ini? Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Sebab kalau kita tidak memiliki hikmat dari Tuhan, saudara-saudara, lagi-lagi saya mau katakan bahwa kita akan mengalami kegagalan. Nanti mungkin karena kita ini agak panjang, kita tidak bisa selesaikan hari ini. Saya akan kembali menyinggung tentang sifat yang salah yang dimiliki oleh manusia akan menjerumuskan orang itu kepada kekurangannya yang selalu dilakukan. Itu nanti mungkin. Tetapi sekarang saudara-saudara, kita perhatikan dulu bahwa kita sangat membutuhkan hikmat dari Allah, pengetahuan dari Allah, kekayaan surgawi kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan iman, percaya, keyakinan kita kepada Dia. Apalagi menghadapi dunia di hari-hari ini, saudara-saudara, berita sana sini macam-macam yang seharusnya itu yang biasa dibilang apa? Hoax, bohong. Tetapi karena sering dilakukan, sering dikirim, sering diungkap, seolah-olah itu menjadi satu kebenaran, menjadi baik, menjadi benar. Kita juga hati-hati saudara-saudara, kita memanfaatkan teknologi yang Tuhan izinkan untuk kita miliki, ya. Saya sudah pernah katakan kalau sarjana itu paling tinggi S3. Betul ya saudara ya? Doktor. Lebih tinggi lagi ya jadi profesor. Itu sudah menjadi puncak yang pengetahuan yang dimiliki, yang diberikan penghargaan kepada manusia yang memiliki pengetahuan itu, memiliki kemampuan itu, kemahiran itu.
Tapi kalau kita melihat teknologi sekarang, Samsung sudah S berapa? Hah? S berapa? 21. Nah, mau bandingkan dengan pengetahuan formal, cuman S1, S3, teknologi, walaupun itu dibuat oleh manusia, tetapi itu bisa menjangkau. Coba kita YouTube. Apa aja, kita ketik aja, keluar tuh saudara-saudara. Apa aja saudara-saudara. Dan berapa banyak orang yang sudah sangat bergantung dengan teknologi ini. Nah, itulah sebabnya kalau teknologi ini dipakai dengan baik, itu akan memberikan manfaat yang baik. Tetapi kalau tidak, itu akan merugikan kita. Karena itu kan kita serap, apa yang kita baca, kita nonton, itu akan masuk di dalam pikiran kita, di dalam otak kita. Sadar nggak sadar, saudara-saudara, walaupun mungkin menganggap bahwa ini salah, tetapi kalau itu selalu diikutin, sudah tahu-tahu salah, tapi terus saja, dilihat, dibaca dan ditonton dan lain sebagainya, itu akan terprogram. Nanti satu saat kita akan merasa, jangan-jangan ini benar ya, padahal kita tahu itu salah. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita perlu hikmat dari Tuhan, amin. Kita perlu pengetahuan dari Yesus dalam kehidupan kita, untuk mengantisipasi akan keadaan dunia yang semakin berkembang ini. Kita tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan dunia sekarang ini, saudara-saudara, tidak boleh. Kita harus lewati dengan apa? Dengan berserah kepada Tuhan dan minta kekayaan rohani dari Tuhan, minta pengetahuan dari Tuhan, minta hikmah dari Tuhan, dan Tuhan tahu itu kita butuhkan. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Itu sangat kita butuhkan dan Tuhan tahu. Puji Tuhan, haleluya. Itu sangat kita butuhkan, saudara-saudara. Sebab inilah yang menjadi kekuatan kita. Kalau Yesus tahu akan keberadaan kita, kita juga harus tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti itu, saudara-saudara. Lagi-lagi saya mau katakan, jangan kita bermasa bodoh dengan keadaan. Ikutin aja keadaan, gak boleh. Tetapi kita harus ikutin kebenaran firman Allah. Apa yang Tuhan inginkan, kerjakan. Lagi-lagi saya mau katakan, walaupun berat. Ada haleluya, saudara. Saya pernah bertanya kepada saudara, percaya kepada Yesus susah atau gampang? Coba jawab lagi. Flendi jawab waktu itu susah. Masih ingat kan ya? Gampang percaya sama Yesus mah. Pakai bahasa Betawi ya. Gampang. Siapa percaya kepada Yesus, semua bisa angkat tangan. Siapa percaya kepada Yesus, angkat tangan. Siapa yang mau melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus? Nah, saudara bisa jawab? Aduh berat om, berat Bapak Pendeta. Nah itulah sebabnya saudara-saudara, lagi-lagi kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Pengetahuan dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Kalau kita coba pengetahuan dari dunia ini sudah jutaan tahun. Dilihat dari mana?
dari benda-benda, dari fosil-fosil dan lain sebagainya. Mereka teliti, oh ini sudah jutaan tahun, oh ini sudah miliaran bahkan. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan, mulai diciptakan langit dan bumi, hari pertama, satu hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Sampai hari ke-6. Jadi kalau kita hitung di situ, dunia ini sudah berapa tahun? Hah? 6.000, iya kan? 6.000 lebih lah. Tapi kalau ilmu pengetahuan, itulah sebabnya saudara-saudara, kita perlu belajar kebenaran supaya kita bisa mengetahui apa yang penting di dalam kehidupan kita. Karena ilmu pengetahuan dunia banyak yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Banyak sekali. Puji Tuhan. Ada haleluya saudara? Kita baru di pembukaan sudah cukup lama ya. Nah saudara-saudara, kita akan masuk beberapa contoh tentang kemahatauan Yesus itu dinyatakan atau dicatat di dalam perjanjian yang baru. Ya. Yang pertama, ia mengetahui segala sesuatu yang terdapat dalam hati manusia. Jadi kalau misalnya, tapi di sini nggak ada ya. Kalau di sini ada hati yang dengki, benci. Buat teman-teman di kiri kanan itu enggak tahu. Tapi Yesus tahu. Saudara setuju enggak setuju? Saya enggak tahu. Tetapi Yesus tahu. Kita membaca di dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara mempunyai pikiran apapun, saudara-saudara, apa yang terkandung di dalam hatimu sekarang, kalau kita belajar tentang kebenaran ini, maka Yesus tahu. Dan karena Yesus tahu, saudara-saudara, maka kita perlu melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Sampai kedalaman hati dia tahu, saudara-saudara. Saya tidak bisa tahu hati saudara apa. Saya cuman perhatikan muka-muka saudara yang pakai masker. Bisa kelihatan. Tetapi saya tidak bisa lihat apa yang terkandung di dalam hatimu. Tetapi firman Allah mengatakan bahwa Yesus tidak perlu diberitahukan tentang siapa manusia itu, karena dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia.
Puji Tuhan. Lalu kemudian saudara-saudara, ia mengetahui riwayat hidup wanita Samaria. Nah ini pernyataan atau pengakuan dari wanita Samaria ini setelah dia bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Mereka berbincang-bincang, mereka berkomunikasi. Yesus memberitahukan, kalau engkau mau hidup, engkau harus minum air kehidupan yang diberikan oleh Yesus. Terjadi argumentasi dari seorang yang perempuan Samaria ini. Dan komunikasi itu berlanjut dan kemudian Yesus memberitahukan, pendek kata, Yesus memberitahukan siapa sebenarnya perempuan ini. Apa yang sudah dia lakukan? Apa yang sudah dijalankan oleh perempuan ini? Dan di dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-29, Yohanes 4 ayat 29 dikatakan, mari lihat, ini perempuan Samaria, dia berbicara kepada orang yang ada di Samaria, dikatakan, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Jadi saudara-saudara, apapun yang sudah kita lakukan melalui apa yang dinyatakan oleh seorang wanita Samaria ini, bahwa semua yang sudah kita lakukan yang tidak diketahui oleh orang lain, Yesus tahu. Dia beritahukan kepada teman-temannya, kepada orang yang ada di Samaria. Dia sudah bicarakan, dia sudah nyatakan, dia sudah jelaskan apa yang pernah saya lakukan, apa yang pernah saya perbuat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Apa yang pernah kita lakukan, yang kita perbuat. Mungkin istri, mungkin suami, anak-anak, orang tua tidak tahu. Kita sembunyikan itu di dalam hati kita. Tetapi Tuhan tahu. Artinya apa saudara-saudara? Kalau kita mengetahui bahwa Tuhan tahu apa yang kita lakukan, kalau itu salah, itu perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia mungkin kita akan dicela, mungkin kita akan ditinggalkan, dan kita pasti akan mengalami mungkin kekecewaan. Tetapi kalau di hadapan Tuhan, kalau kita bereskan di hadapan Tuhan, Tuhan akan mempermuliakan kita kalau kita bertobat. Kalau itu salah. Amin. Tuhan akan memberikan nilai yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan mengangkat kita. Karena terjadi perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi pun saudara-saudara, kalau kita sudah tahu bahwa Yesus tahu apa yang kita lakukan itu salah, dan kita kekeh dengan kesalahan itu, bahkan ada banyak mungkin, tapi nggak di sini, yang mempertahankan kebenarannya sendiri, malah dia persalahkan Tuhan. Nah ini yang perlu kita perhatikan bersama. Ada haleluya saudara, karena lagi-lagi saudara-saudara, kesalahan kalau itu sudah sering dilakukan, itu kita anggap itu satu kebenaran nanti. Ya. Itu benar. Orang lain salah.
Nah, ini penting dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar mengetahui bahwa kalau Tuhan ingatkan kita melalui kebenaran firman Allah, berarti karena Tuhan sayang kepada kita. Tetapi coba bayangkan saudara-saudara, lagi-lagi saya sudah berapa kali katakan, sudah berbuat dosa, kita tahu itu salah, dan kita tetap pegang itu. Nah, kalau Tuhan sudah biarkan, mau bikin apa kita? Tapi di sini mempunyai hati yang rendah di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga kita perlu memahami kemahatauan Tuhan. Kita tidak bisa, lagi-lagi saya katakan, kita tidak kuat untuk melakukan semuanya ini. Tetapi ada Roh Kudus yang memampukan kita. Kuasa itu adalah kuasa yang luar biasa. Kalau Dia mau melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita, tidak ada yang sanggup menahannya. Bahkan kita sendiri, kalau Dia berikan sesuatu yang luar biasa, karena kita masih terbuka di hadapan Tuhan, kita pun akan mungkin seringkali kita mau bertahan, tetapi kalau Roh Kudus Dia dobrak kita, karena masih ada celah yang Roh lihat ini masih bisa dirubah. Itulah sebabnya seringkali daging kita merasa sakit, mengalami ujian, mengalami tantangan. Itu karena seringkali Roh itu mau dobrak keegoisan kita. Masih ada celah lagi sedikit mungkin yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita, hatinya masih mau terbuka. Dan saya yakin kita semua yang hadir, hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga kalaupun kita banyak kekurangan, saudara-saudara, celah hati yang terbuka ini dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Yesus, dan Roh Kudus yang akan mengubahkan kita. Dia akan membalikan sikap kita, sifat kita yang salah, akan dibawa menjadi sama seperti sifat Yesus. Cara pandang kita yang salah akan diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan itulah sebabnya kita perlu terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Kalau itu kekurangan kita, kita minta Tuhan tolong saya. Tuhan kuatkan saya. Engkau tahu kekurangan saya Tuhan. Jamah saya, jamah hatiku. Saya percaya saudara-saudara, Allah mempunyai rencana yang indah dan mulia dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab kasih-Nya itu kasih yang sempurna di dalam kehidupan kita. Dia berikan itu sangat luar biasa. Tinggal bagaimana cara kita menangkap signal kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Dan kalau itu perlu dirubah lagi-lagi, saudara, mari kita berusaha untuk diubah. Dirubah oleh kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan tahu kemampuan kita dan keterbatasan kita. Tetapi dengan usaha kita untuk melakukan kebenaran firman Allah, sekali lagi saya mau katakan, Dia, Yesus Kristus di dalam Roh-Nya akan memberikan semangat, akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita, asalkan kita terbuka hati kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia tahu, saudara-saudara, akan kehidupan kita. Contohnya perempuan Samaria ini. Tuhan kiranya berikan kekuatan kepada kita. Nanti kita lanjut ya. Ya, masih ada beberapa hal, saudara-saudara,
Yang salah satunya saya katakan tadi, yang perlu diubah adalah sifat yang terus-menerus itu salah, kita perlu rubah. Karena itu akan pada waktunya akan membuat kita juga akan jatuh, ya. Saya sudah pernah katakan beberapa waktu yang lalu, tapi saya ingin kembali menyinggung hal ini minggu-minggu ke depan. Sebab itu penting dalam kehidupan kita. Itu akan menghancurkan akan keegoisan kita kalau kita memang benar-benar mau melakukan akan kebenaran firman Allah dengan kesungguhan hati kita. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, memberikan hikmat, pengetahuan, pengertian kepada kita untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan, itu semua sudah ada di dalam hati Tuhan. Tinggal kita melakukan, menjalankan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Semuanya sudah terprogram. Kan sudah kita tahu bahwa yang pertama kita belajar bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal. Sifat kekekalan itu ada kepada Allah, awal dan akhir. Semuanya sudah ada di dalam perencana Tuhan. Tetapi kita pun diinginkan oleh Tuhan untuk menjalankan. Ini firman yang Dia sudah berikan, tinggal kita jalankan saja. Dan Tuhan pasti berikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi kita sudah sampai kepada ia mengetahui riwayat hidup wanita Samaria. Dan berikut nanti kita lanjut minggu-minggu ke depan. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku.
kebenaran firman Allah yang kembali mengingatkan kita, bahkan memotivasi kehidupan kita, bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, Maha Tahu. Dia tahu sampai kedalaman hati kita masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Olehnya saudara-saudara, pada saat ini kita berdoa, membuka hati kita di hadapan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan ada di dalam kehidupan kita, katakan kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan. Engkau jamah dalam nama Yesus, pulihkan kehidupan kami, sehingga benar-benar ada pembaharuan, ada pemulihan, ada pembaharuan yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita nyanyikan nyanyian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Minta kalau ada salah, kalau ada dosa, biar Tuhan ampuni kita, Tuhan pulihkan, Tuhan baharui kehidupan kita, sehingga kita layak di hadapannya. Haleluya, segala pujian, haleluya. Pulihkan
hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kami hanya manusia yang lemah, masih ada kekurangan, masih ada dosa, masih ada kelemahan secara manusia. Kami datang di hadapan-Mu, terbuka di hadapan-Mu. Kami mohon kemurahan Tuhan. Kiranya Engkau ulurkan tangan-Mu untuk menjamah, memulihkan kehidupan kami, membaharui kami kembali dengan kebenaran dan kuasa-Mu. Biar benar-benar hidup kami secara rohani semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin benar, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang menjadi kesenangan hati-Mu. Kami yakin dan percaya jemaat yang ada pada pagi hari ini menjadi jemaat yang menjadi kesukaan hati Tuhan, kebanggaan hati Tuhan. Ya, kami yakin dan percaya Tuhan akan pelihara kami, Tuhan akan menjaga kami, Tuhan akan melindungi kami, Tuhan akan memprotek kami, Tuhan akan memberkati kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Teruslah bekerja, teruslah berkarya melalui hidup kami. Jadikan hidup kami berarti, jadikan hidup kami berguna untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan, pakai dia untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Saudara yakin Raja Wali, sayap Raja Wali, sayap burung nasar akan membawa setiap orang-orang yang percaya dan dipenuhkan dengan Roh Kudus lebih tinggi dari masalah kita. Ya, masalah di bawah kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita kalau Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan gerejanya dan anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Akan kembali lagi ketemu pada hari Minggu, masih tetap jam 10 pagi. Oh iya, saya sudah berpikir begini saudara, setiap minggu terakhir di akhir bulan kami akan berdoa untuk jemaat yang berulang tahun di bulan yang yang sedang nanti kita tinggalkan, ya. Jadi seperti ini bulan Mei, ya, ada beberapa jemaat yang berulang tahun, kita doakan. Jadi di akhir bulan, ya. Jadi dia ulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31. Tapi kalau minggunya belum tanggal 31 nggak apa-apa, ya. Nanti didoakan lagi pada minggu, ya, bulan depan, ya. Bulan ini siapa yang berulang tahun? Nanti didoain, ya. Ada Vivi, ada Meme, siapa lagi ya? Coba yang lain-lain. Nah, apa-apa, nanti sebentar Bapak Gembala bisa sebutkan nama-nama saudara untuk berdoa, ya. Siapa lagi ya? Yang saya tahu Vivi, Marina, Meme. Siapa? Jangan malu. Ah, itu Cimoy, ya. Siapa lagi? Angkat tangan di tempat. Yang berulang tahun, ya. Udah 3 nih. Meme, Vivi, Cimoy, siapa lagi? Hah? Ah, Freddy, Epo, ya. Berlima ya. Itu banyak ya. Jadi saudara-saudara, kayaknya saya lupa tadi bilang Bapak Gembala. Jadi gini, setiap minggu terakhir kami akan berdoa untuk jemaat yang berulang tahun di bulan ini, ya. Di bulan yang akan kita tinggalkan. Jadi Bapak Gembala, ada Freddy, ada Revlon, ada Cimoy, ada Vivi, ada Meme, ya. Kita doakan mereka supaya mereka kuat di dalam Tuhan dan istimewa, dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, ya. Sebagai doa jemaat, kiranya yang berulang tahun hadiahnya Tuhan penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus, ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Nanti kita akhiri, nanti Bapak Gembala berdoa juga buat mereka yang berulang tahun. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini. Kami sudah beribadah kepada Tuhan, dan kami yakin Engkau sudah memberkati kami semua, hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini pun kami berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Mei ini Tuhan. Kami berdoa buat Simoy, berdoa buat Meme, buat Vivi, berdoa buat Fendi, berdoa buat Revlon. Kami percaya bahwa ini adalah karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau turunkan berkat atas kehidupan mereka Tuhan. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat umur panjang, kekayaan, kehormatan, itu menjadi bahagian mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkarya dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus, biar kekuatan Allah menjadi bagian mereka. Apapun yang mereka lakukan dan kerja bersama dengan Tuhan, kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan pada saat ini buat semua aktivitas kami. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan pagari kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga ketika kami beraktivitas, kami percaya ada pertolongan Tuhan, perlindungan, ada berkat Tuhan. Kami dijauhkan dari mara bahaya, celaka, niaja, terang fasik, dijauhkan dari segala sakit penyakit, bahkan virus corona, virus apapun, Tuhan sudah halaukan dalam setiap aktivitas kami. Karena kami percaya kami berada di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan, dan kami pasti diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Menyerahkan juga kepada Tuhan buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapa, ulurkan tangan-Mu untuk melawat mereka pada saat ini, untuk menjamah mereka pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, buat bangsa, negara, dan pemerintah yang ada di Indonesia. Kami percaya Engkau juga memperhatikan dan Engkau peduli dengan bangsa kami ini. Tuhan, tolonglah bangsa kami ini, jamahlah bangsa kami ini, pulihkan bangsa kami ini dari keterpurukan yang terjadi. Biar bangsa ini kembali boleh menerima berkat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan menjadi bagian bangsa ini. Dan Engkau berkati, beri kekuatan, beri kemampuan kepada pemerintah yang ada untuk dapat melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang terbesar yang Engkau berikan kepada kami, yaitu keselamatan-Mu. Dan kalau sebentar kami kembali pulang, sertai dalam perjalanan kami, jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami sudah terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya.